Balik lagi di Pancuri TV. Masih sama gua Tunya dan Mas K kembali ya guys. Halo. Gimana Mas K? Setelah kita kemarin ngobrol-ngobrol gimana? Seru-seru. Seru banget. Seru banget. Tapi tadi kali ini gue lebih kayak kan kemarin kita ngebahas musik, kali ini gue lebih kayak ngobrol santai aja, ngobrol santuy gitu kan. Jadi ngobrol-ngobrol ini seputar kegiatannya Mas K di luar panggungan gitu kan. Dan kalau misalnya ada yang belum follow Mas K, di follow Ala KDP. Nah, jangan lupa tuh, abis di follow, disimak, dia punya bisnis thriftingnya. Ya, kemarin kita berdua. Ya, nanti bisa lihat-lihat di situ produknya kali aja berminat gitu kan. Jadi gini, Mas K. Yap. Yang gue tahu, lu sebagai selain sebagai seorang musician, lu juga kan sebagai seorang capster ya. Betul. Barber lebih tepatnya. Lebih tepatnya barber. Sebutannya barber. Sebenarnya barber itu adalah si orang yang motong rambut, makanya ada barber shop. Barber itu orang motongnya, shopnya itu ada tokonya. Oh, nggak ngerti itu capster itu mungkin sebutan nggak gitu, gue sebutan dari mana mas, tapi intinya barber itu barber tukang potong rambut. Tapi satu hal nih Mas, kayaknya ini ilmu juga nih. Lu tahu nggak sih logo yang di depan yang muter-muter? Nah ya itu apaan sih itu Mas? Itu sebenarnya logo Barberpool namanya. Oh, Barberpool. Oke. Itu yang setahu gue ya, kalau gue ikut seminar terus ada orang cerita juga nih, gue menyambungkan cerita, maaf kalau gue salah juga. Jadi Barberpool itu ada warnanya merah, putih, biru. Iya. Dulunya itu barber itu profesi seorang dokter bedah. Awalnya dokter bedah, operasi ringan lah kayak shaving, makanya ada shaving gitu kan. Dia ceritanya lagi bersihin bewok untuk dioperasi atau luka gitu dijahit. Dia pakai warna putih itu kain, ya kan, warna putih. Di situ kan zaman dulu kan masih kayak zaman koboi gitu, pokoknya zaman dulu lah. Tapi nggak pakai junior ya Mas? Gitu lah, masih jadul-jadul. Selempar ke tempat muter gitu. Nah akhirnya kayak itu tuh warna merah putih. Nah gitu. Biru tuh kayak apa ya? Lebih kayak ke kalau dokter tuh kan pakai baju warna biru gitu kan. Oh iya. Nah, berbeda. Oh, asal muasalnya gitu. Merah itu melambangkan darah. Putih itu tulang. Iya. Biru ya itu profesi dia sebagai makanya Barberpool tuh merah putih biru tuh. Tapi merah putih biru, birunya nggak disobek kan? Enggak. Jadi bendera. Enggak. Itu dulu. 5 itu. Iya itu terlalu. Ini jalan udah. Iya. Gitu lah. Jadi intinya kayak gitu. Barberpool. Terus lu sejak kapan tuh mulai jadi seorang barber ya sebenarnya ya? Betul. Itu kapan? Awalnya berprofesi sebagai barber dan gue bangga sama profesi gue itu. Ya, saya juga itu salah dan itu terbentuk sama waktu itu kan sebelum corona juga tuh. Sebelum corona gue jadi barber juga. Kisahnya sama Danta ya, beda setir ya. One thing tapi sebelum corona pun gue udah emang proses itu udah sekitar 6 tahun 5 tahun lah. Udah berproses gitu. Terus awal mulanya karena gue nongkrong, temen gue punya barber di Grand Tomang, namanya Factors Barbershop. Itu temen gue tuh yang berprofesi barber. Tadinya gue nongkrong liatin, terus gue kayak tertarik gitu, kayaknya seru ya, bikin orang tuh lebih kayak, walaupun gue gondrong gitu, dulu gue gondrong. Lu gondrong tapi setelah fase lu gimbal apa pas gondrong aja? Pas gondrong aja. Oke, lanjut. Gondrong terus, tapi gue kayak pengen nyobain. Tapi kan seorang barber kan nggak mesti lu rambutnya rapi atau gimana. Yang penting lu apa adanya, yang penting lu punya kualitas gitu kan. Nah, akhirnya gue belajar lah. Temen gue panggil yang seenggaknya ada pertama kali gue juga namanya Adi Putra Bibir. Bibir. Ada orang masih ada. Iya, masih ada. Gendut sekarang. Gendut ya. Udah gitu, lu gue potongin dong, gue bilang gitu. Tapi dia mau jadi bahan percobaan lu? Mau. Hancur. Enggak terlanjur banget. Basic gitu, gue potong basic ke temen gue. Si Wahyu Buluk bilang, udah lu potong aja Mas. Kayak ada beberapa teman gue yang ngajarin gue juga, kayak Wahyu Buluk, Hidut, segala macam. Semua temen gue grow up bareng karena kita di barber. Akhirnya ya udah gue belajar, gue berani gitu. Potongan basic aja lah, kanan kiri. Dulu tuh masih sebutnya undercut, pompadour gitu. Setelah gue tahu, sebenarnya itu gaya rambut tapi nggak bisa disatukan dengan cuma satu nama gitu, ngerti nggak? Iya kan gitu. Akhirnya udah gue belajar, tekunin, akhirnya gue jadi seorang barber. Dan jadi seorang barber, gue
kerja di situ. Nggak kerja di situ, gue kalau ada kayak si barbernya itu capek, gue aja gantiin gitu. Awalnya Akhirnya pertama kali gue barber di Barber Tos di Perum, dulu masih di Perum. Sekarang kan udah pernah di Grand Thomas. Iya, itu punya teman saya. Iya. Kok lingkupnya situ-situ ya? Punya Moka, katanya seperti Anda. Iya. Iya, betul. Iya, nanti gampang. Nanti. Akhirnya pertama kali di Barber Tos. Sampai yang masih di Perum kan. ada di sini Barber Tos nih. Nanti kita bahas ke situ. Awalnya di Barber Tos gitu kan. Akhirnya gue di Barber Tos, terus akhirnya gue berproses Barber Tos lama tuh 2 tahun setahunan kalau nggak salah. Terus gue mencoba hal yang baru-baru lagi, gue pindah. Iya. Tangerang, Goreng Serpong, Pik, pokoknya Tangerang lah. Amerika waktu itu ya. Amin. Ngomel aja kayak gitu. Iya, boleh ya. Jangan barber lah, ngomel aja gitu kan. Udah gitu sih. Terus udah gitu, oke, tadi dia nunjukin sedikit tato tentang dia itu kan, tato-tatonya dia. Gue bahas sedikit tentang tato. Rata-rata yang gue lihat, seorang barber gitu, dia itu rata-rata pasti full dengan tato. Apa emang fashionnya gitu? Gue lihat nggak hanya di Indonesia, gue lihat dari luar negeri pun memang fashionnya itu keren banget. Apakah emang kayak gitu, Mas? Kalau seorang barber tuh harus bertato kayak gini? Gue bisa bilang sendiri enggak, walaupun gue bertato gitu, enggak sih. Kok saya jadi minder, saya nggak tatoan? Iya, enggak sih. Sebenarnya itu tergantung ini sih. Lu udah terbentuknya tuh udah dari apa nih? Kalau emang lu nggak tatoan, terus banyak juga kok profesional barber di luar itu yang nggak tatoan. Ya ada juga yang tatoan, ada juga yang enggak gitu. Jadi kayak mindsetnya tuh harus dirubah sih sebenarnya. Tatoan nggak masalah gitu. Yang penting lu bertanggung jawab sama apa yang lu lakuin gitu kan. Gue suka nih. Itulah kenapa saya bikin channel ini, Mas. Jadi biar orang-orang di luar ini terbuka matanya bahwa ya orang yang punya tato itu mereka tuh kreatif kok. Bener. Iya kan? Bener banget. Bisa menjadi seseorang figur kok. Nggak hanya lu lihat sebatas ya elah lu tatoan ngapain sih? Ya walaupun ada, semoga yang kayak gitu bisa lebih kreatif dan akhirnya bisa ngasih energi positif buat dirinya dan lingkungannya. Harus segitu kan. Kalau yang udah kecambur sulit, Mas. Indonesia gitu. Iya. Tapi kalau bisa gimana? Bagus ya. Justru gue orang pertama yang paling suka. Sebab gue selalu mengedukasi mereka jangan bikin tato sembarangan. Lu carilah tato artis yang benar. Betul banget. Ya gitu kan. Betul banget. Dan balik lagi nih, Mas Ke. Kalau gue sedikit boleh lihat gitu kan. Itu lu tadi tato Barber Tos. Ini dan ini nggak di sketsa ini, jadi freehand gitu. Freehand. Nanti gue sekalian review dikit aja ya. Jadi ini freehand. Oh, Bang Moka ya? Moka Cino. Dia maksudnya gue nggak pengen sama kayak orang-orang lain nih. Biasanya kan ada tato yang tapi gue suka freehand, man. Freehand keren banget ya. Jadi ini karena lu tulis Barber Tos ini karena memang pertama kali lu penyemplung di barber ini di sini. Karena ini story-nya sebenarnya gini sih. Karena ada sesuatu di sini dan sampai sekarang gue masih family sama mereka masih nongkrong bareng gitu. Nah, gue pengen aja ada satu tato yang emang gue pernah lahir di dunia barber di sini pertama kali gitu gue. Jadi misalnya ntar gue punya anak terus nanyain, ini apa sih artinya? Ini dulu pertama kali bapak kerja. Tapi yang menarik ya guys, kalau misalnya kalian lihat nih, gue paling suka yang ini, Mas. Wah, ini sih. Enggak, ini menurut gue tuh kenapa bisa 3 sisinya kepikiran tokoh-tokoh ini, Mas. Jadi jelaskan gini. Kalau yang atas ini? Atas ini Kurt Cobain. Topinya yang dibalik tuh. Iya, Cobain. Ya kan, topi yang dibaluk. Apa lu bisa taruh Kurt Cobain padahal lu kan reggae mana habis sih. Gue suka pemikiran mereka sih ini. Ahli. Pemikiran dia dan story-nya gitu. Story-nya. Oke. Kurt Cobain, terus tengah ini John Lennon. Pasti John Lennon. Tapi orang-orang bilang ada foto kadang-kadang kalau dia. Berarti kurang jauh mainnya, Mas. Soalnya memang tekukan di sini. Iya. Sama Harry Potter dong, beda dong. Dan ini Bob Marley. Sebenarnya konsepnya ini gue pengen Bob Marley. Niatnya awalnya, tapi emang ide dibelah 3. Ide ini dibelah dari 3, ini dari gue dan si Moka, si tato artis sendiri pun bilang, dia bilang gini, kalau Bob Marley udah banyak Bob Marley, kenapa nggak lu lebih kreatif? Akhirnya gue nyari tuh. Nah udah akhirnya ini Bob Marley, John Lennon, Kurt Cobain. Gue pengen gue belah-belah gitu sering. Kita next gue progress tato kan ya. Gue nanti kalau ditanya, gue ngikutin dari Mas Ke gitu. Tatonya dibelah. Itu bebas sih menurut seni tato mah bebas ya. Iya, tapi lebih kreatif, maksudnya kreatif lu mungkin sih. Ini
gua sedikit. Sebenarnya nih Kurt Cobain tuh karakternya kan kacamatanya yang gitu agak bulat gitu tuh. Kurt Cobain tuh. Nah tadinya pengen gue taruh tengah sini. John Lennon. Tapi John Lennon tuh karakter lebih kuat, karakternya tuh di kacamatanya ini John Lennon. Bener sih. Ya kan? Dan si Kurt Cobain tuh menurut gue orang agak sedikit kurang tahu sama topinya yang dibalik gitu. Kayak dia pakai topi yang army yang gitu. Iya, yang dibalik mata warna putih. Iya, bener kan? Dan ini Bob Marley dia lagi megang something terus Lion of Judah. Oke. Kan ini Iya. Tapi di dekat itu yang bahaya ya. Oh iya. Sans. Pokoknya. Enggak, sumpah nih keren banget. Gitu. Terus kalau sedikit ya. Ini burung ini nih. Kenapa burung waletnya tuh nungkik? Ini hanya konsep ya, hanya konsep aja. Pilihan tempat ini milih tempat semua bukan gua. Gua nggak sekonyong. Gua pengen ini di sini, enggak kayak gitu. Gua menunjuk untuk seorang tato artisnya. Ini menurut lo gambar ini cocoknya di mana gitu. Soalnya kan gua bukan seorang tato artis kayak lo aja sih kadang-kadang masih, bang, gua pengen di sini nggak sekonyong. Ya udah di sini gambar. Ada ini nggak bisa di sini. Kayaknya kamu tuh bagusnya ke sini. Agak mau dikit. Gitu awalnya gitu ya. Maksudnya nggak seperti itu. Iya bener. Burung walet gitu sih. Ini salah satu burung yang emang dari dia bisa menghasilkan something. Iya, something dan mahal. Ingat, mahal. Dan tempatnya harus elegan, harus tinggi. Gedung dia udah duduk. Lu dapetnya juga ngerayap tinggi tuh salah melangkah lu mati jatuh. Itu perjuangannya bener dan udah gitu nih. Apa namanya? Sesuatu yang di karakternya old school new school kepake banget memang. Iya, banyak banget. Cakep. Kenapa lu pilih? Nah, kita masih bahas tentang tato nih ya. Gue seru nih, gue suka banget. Apa lu lebih memilih black and gray ketimbang coloring? Karena gue sadar sama kulit gue sih sebenarnya itu. Jadi orang-orang buat nato menurut gue dia harus sadar dulu sama dirinya sendiri. Itu yang jarang gue. Harus. Kadang begini Mas kayak maunya gini wah. Gue ngeliat temen gue kok nyala ya. Kok di gue enggak? Terus ada perbandingan jadi. Lu tahu ini resep yang gue gini gitu. Perbandingan gitu jadi ya. Tapi kalau di gue ya Mas ya, yang selama ini gue pelajarin gitu tentang tato, ada kalanya black and gray kenapa lebih diminatin karena satu nggak gampang pudar Mas. Betul. Karena tato tuh makin tahun ke tahun. Gue awalnya lihat tatonya si Mas K yang tadi yang dibelah tiga ini, musician yang dibelah tiga ini keren banget, masih warnanya masih. Iya, pastilah. Gue kenapa suka black and gray, semakin tahun semakin halus. Betul banget. Dibandingin kalau coloring semakin tahun semakin pudar. Kayak koreng sih sebenarnya konsepnya, ya nggak sih? Iya. Anak-anak pot itu pertama kan masih kayak melebut, jadi koreng. Bener. Makin lama kan ada ini kan, maksudnya. Iya. Penyembuhan sehat. Tapi kalau black and gray itu entah kenapa gua emang suka banget. Nanti kata memang gue mau menuin badan gue dengan tato, nggak menuin dikit aja. Soalnya aku setuju kalau lu pakai trim. Karena dia putih. Iya. Jadi itu udah masuk. Iya. Tapi katanya kalau coloring yang gue tanya dari klien gue gitu, coloring tuh lebih sakit Mas. Karena nih nyusruknya kan. Gue nggak bisa berkomentar karena gue nggak ada. Iya. Kalau gue tanya itu katanya, aduh enakan black and gray. Soalnya black and gray tuh hanya main shading, blocking dikit aja, lining tipis. Komen kusuk pakai air, cukup ya kan. Tiba-tiba kok nggak jadi. Belum masuk nih lagi nih. Gue nggak tahu. Katanya tato artisnya kau ubah. Jangan gitu dong. Profesional. Habis itu boleh. Boleh juga sih tipis-tipis aja. Jangan terlalu berlebihan. Relax aja. Takutnya ngantuk-ngantuk ini mah. Takutnya bisa sih gitu. Iya. Terus masih seputar tato. Lu pengen sebanyak apa tato di tubuh lu nanti? Gua nggak mau jawab ngalir juga, terus mau terlalu. Ini banyak. Gua pengen ya senyamannya gua aja. Jadi gua nato tuh bukan gua gini Mas Yo. Gua nato tuh gua ntar pengen. Jadi gua nggak ditargetkan. Kalau emang udah segini ya udah segini aja. Tapi kayaknya kalau gue kecemplung dah Mas. Andai kata nih ya, gue kan anaknya ambisius ya. Gue udah segini, gue bilang, oh ini kayaknya kurang nih dikit. Gue main terus. Sampai sini apa sini? Jangan. Kalau bisa sih kayak yang udah nggak apa-apa. Iya. Kalau yang belum. Iya bener, gue setuju sama dia. Nggak apa-apa, bebas. Maksudnya kan itu kan berekspresi. Tapi kultur di Indonesia itu kenapa tidak bisa menerima kayak seseorang itu tatonya mungkin full sampai tenggorokan, leher, atau sampai kepala, gitu. Kenapa ya Indonesia itu tidak bisa menerima kayak gitu? Padahal kan ibaratnya Indonesia menerima. Tapi di mana dia, ruang lingkupnya di mana? Mungkin kalau di Bali bisa kali ya.
bebas. Iya kan? Bali mah Universal gitu, lebih keluar masuknya aksesnya lebih gampang gitu. Mikir nah, itu sebenarnya tergantung pemikiran. Jogja di mana Jogja juga. Iya. Berarti tergantung pemikiran berarti kayak gitu. Tapi kalau di Cangkureng kurang. Oh, soalnya kalau penampilan kayak saya ini di Cangkureng langsung minus. Sebenarnya nggak apa-apa di Tangerang, nggak sebenarnya kurang, tapi dibilang kurang nggak kurang juga. Lo bisa di Tangerang tato atau bisa nonton di Lir juga. Oh, siap. Atau dimanapun itu tato di Tangerang, habis itu lu jangan di Tangerang, cabut. Oh iya. Tatonya di Tangerang. Tatonya aja Tangerang ya bener juga. Iya. Benar cara pandang-pandang di sini itu. Iya. Balik lagi Mas, balik lagi tentang Sebelah mata. Balik lagi tentang pekerjaan lu sebagai capster. Kita bahas barber. Kita bahas tentang tapi orang nyebutnya capster itu salah berarti. Nggak salah juga. Nggak salah juga. Itu senyamannya aja deh, wes. Senyamannya lu mau sebut capster, barber. Tapi gue lebih bahasa universal aja, barber gitu. Kenapa lu nggak milih pekerjaan yang umumnya? Lu sebelum tatoan ya. Orang-orang lakuin kayak kenapa nggak mendingan kerja di pabrik aja atau jadi PNS aja bla 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 bla. Kenapa lu lebih milih ke jalur selain musician ya? Itu ke barber ini? Karena gue salah satu yang kayak nggak bisa kalau di dalam arti pekerjaan tuh kayak corporate gitu. Bisa gue lebih baik kayak gini tapi jalan gue kayak gini gitu. Yang gue pilih itu emang yang gue mau gitu. Dan akhirnya tapi jangan salah ya, gue dulu udah pernah ngamen di Bumi Indah, di Elok tuh gue ngamen. Gue sumpah, gue ngamen. Terus gue pernah ngangkatin keramik dari truk ke dalam Bumi Indah, kan ada ruko tuh. Ada. Kerjaan gue gitu, udah pernah gue. Terus gue nggak pernah kerja di kayak di tempat temen gue, namanya Hamzah, dia buka restoran steak gitu. Gue jadi pelayan pernah. Gue jaga, lu tau nggak di Tangerang itu, di Jati itu ada toko band metal dulu, kaos-kaos ngejual kaos-kaos metal. Yang dekat ini kan ada apa? Rexel ya? Sasuku. Sebelahnya itu, nah itu gue udah pernah nunggu kerja di situ gue. Serius? Iya. Gue udah pernah kerja di situ nungguin orang kayak lu sama kayak sekarang. Sama kayak orang gua. Ya, tapi khusus metal kan itu baju ini semua. Seram. Ya kan, gue udah pernah itu. Terus apa kayak jadi akhirnya gue pengalaman lu banyak. Lumayan mas. Tapi proses kan. Gue ada di satu momen, gue pernah kerja juga di kafe mas. Iya. Zaman dulu kan. Gitu. Anda pernah mampir ke tempat saya, duluan saya dulu kan. Pikir hampir sama ya. Akhirnya dari situ lanjut ada dari situ akhirnya gue main musik deh. Dan lu memutuskan emang jalur gue di fashion ini. Passion hidup gue ya ini. Dan gue menemukan tato pertama kali dari ini ya kakaknya. Enggak gini Mas Ke. Hampir beberapa alhamdulillah. Masih banyak yang belum tahu gak sih kalau abang lu tuh ternyata tuh artis tato juga. Atau udah pernah lo ceritain di sini? Enggak sih, mereka juga nggak mau tahu. Wah itu cikal banget. Iya, tapi gini rata-rata mereka itu yang kenal sama gua asal muasalnya karena tato. Cabutnya tato. Iya lagi. Iya, gua Anda pertama ya. Anda dan lingkungan tato. Kakaknya dia, tato. Gua tahu tato. Udah. Bener ya. Tapi menurut gua tuh tato tuh indah. Indah. Dan kalau kata keluarga besar gua itu tato adalah seni termewah bagi seorang lelaki. Sebab kalau cowok cuman lu gua nggak mengkotak-kotakan ya segi fashion. Kalau misalnya lu hanya sekedar piercing apa gimana itu kalau bagi keluarga besar gua tuh B aja, seninya nggak sehebat tato. Gitu Mas Ke. Betul. Jadinya kayak ya udahlah tato mah real aja kalau di keluarga gua ya kayak fashionnya tuh dapat banget gitu. Dulu setuju nggak sih sama kayak kadang-kadang ya orang tuh memandang sebelah mata tentang itu seniman tato ataupun musician. Kenapa mas gue kena dua-duanya itu? Iya. Itu menurut gue itu dari segi pandang orang-orang yang emang dia tuh emang lahir di pekerjaan dia yang emang dia tuh bukan orang seni. Jadi kita nggak bisa nyalain dia juga mas, karena dia emang kayak gitu karakternya. Tapi beda sama orang yang emang dia pekerja kantor atau apapun itu yang gitu kan. Tapi dia udah pernah, dia punya temen atau lingkungan dia emang temennya kayak gitu, jadi bisa menerima gitu. Nah jadi kita nggak bisa nyalain juga tuh kayak gitu, kayak lo kayak tato, lu tatoan. Tapi ada kayak gitu gue. Ada salah satu tempat pekerjaan yang kayak, maksudnya itu pekerjaan seni, barber umpamanya ya. Terus pakaian tuh nggak boleh tatoan di situ. Ada kayak gitu. Aduh bro, jangan bersulang sama gue kalau kayak gitu. Bukan lingkungan gue. Jangan bersulang kayak gini, jangan.
Ada ternyata. Kayak gitu ada. Lu pernah dengar? Kata gue, kalahnya di mana? makanya gue bilang gini ke teman gue itu. Gue gak perlu nyebut tempatnya lah ya. Ya. Tangerang itu di Tangerang. Oh, kenapa harus Cenggoren? Tahu ya. Cenggoren. Lanjut. Akhirnya dia bilang gitu. Iya mas, itu aja nggak boleh kalau yang tatoan kerja di situ. Aduh, gue bilang. Oh, bisa. Maksudnya, aduh, gitulah. Gue nggak bisa menyalahkan ya, tapi Kultur. mungkin yang gue tahu itu bapak sih, orang tua gitu. Tapi ya nggak masalah. Emang dia emang itu tempat dia. Jadi gue nggak mau membatasi juga. Ya udah nggak apa-apa. Emang dia kayak gitu berarti gitu. Aduh, ada ternyata ya. Ada. Malah bagi gue tuh kalau misalnya lu kerja di kayak misalnya barber ataupun distro, itu tato tuh poin, bro. Iya. Menurut gue untuk fashion, orang ngeliatnya kan, sorry ya, kalau orang-orang yang biasa belanja di distro ataupun dia potong rambutnya di barber gitu, dia pasti berpikir, wah keren nih fashion, lifestyle, gitu kan. Untuk itu seni art. Dan kan kalau seni itu nggak bisa dibatasi mas, kayak walaupun kalau emang seni yang di luar negeri itu kalau kita bahas sedikit emang udah terlalu gila, tapi kan kalau di Indonesia ya mungkin 40%-nya aja itu aja udah dianggap ekstrim menurut gue. Polisi di luar negeri tatoan, men. Oh betul, tentaranya aja tatoan, nggak masalah, yang penting kinerja mereka. Ya itu gimana ya? Ya itu mungkin masih belum bisa disamaratakan dengan. Ya kita kan kultur Indonesia juga kan ya, mayoritas yang Muslim gitu kan, ya itu nggak masalah juga. Tapi intinya kita tatoan, kita nggak ngerugiin banyak orang dan kita nggak manfaatin ini buat kejahatan. Gitu. Betul. Apalagi gue paling nggak suka tuh kalau tato dilandaskan dengan agama. Lu nanti nggak bisa sholat, pahamin dulu, belajar. Udah banyak juga kontennya kok. Banyak. Lu tinggal cari tahu aja tentang konten-konten kayak begitu. Jadi kayak ya udahlah. Niatnya lah apa? Lillahi ta'ala aja bro. Betul. Kalau Islam mah ibaratnya gitu kan. Ya walaupun secara garis besar di luar itu juga memang tidak diperbolehkan, ya itu benar emang ya benar itu benar. Tapi kan masih ada maksudnya apa nih ya, dalil-dalilnya yang emang gue ngelakuin juga tato itu emang kurang baik gitu. Gue ngelakuin, dan kalau ada teman gue yang tatoan masih gue ini ya lu mikir dulu, jangan deh. Gue nggak yang kayak lu belum tatoan nih sekarang nih kan, tatoan lah gitu. Gue nggak kayak gitu. Tadi gitu. Ada suka gitu. Ini bagus sih. Ini bagus kata gitu. Ya mungkin belum gua tutup Mas Ke. Satu misalnya motivasi lah gitu kan. Biasanya kalau di konten gua disarankan seperti itu ya. Iya, apa? Motivasi buat seorang balik lagi barber atau capster atau lu sebut apapun. Gua pengen nyebur ke bisnis itu ataupun gua lah jadi pelakunya untuk jadi seorang artisnya, ya kan? Apa Mas, kasih motivasi dikit Mas buat yang mereka baru. Gue sebagai pelaku barber karena gue nggak punya barber. Betul. Sekarang gue cuma home service doang karena di calling ke motong di sini gue datang. Yang pertama attitude sih. Attitude yang pertama attitude. Terus kalau lu suka barber, lu harus mencintai itu dulu. Dan barber itu salah satu profesi yang semua orang bisa ngelakuin. Kenapa gue bilang gitu? Karena yang penting lu konsisten dan lu megang kepala atau nyukur tiap hari, pasti lu bisa. Kepala mana nih? Ya, ini dong kayak gitu. Soalnya kalau kadang-kadang ada yang bilang, Mas kayak gue mau belajar barber nih. Dia cuma gitu doang. Ya udah, lu kalau mau barber niat lu ya lu motong aja tiap hari. Jadi ada pembuktian saat lu motong jelek. Nggak mungkin lu motong jelek mulu. Pasti dari kejelekan itu lu belajar kan, oh ini salah nih, berarti gue sebenerin gini. Nah setiap harinya lu pasti berproses kan tuh. Jadi lu bisa konsisten. Gitu doang. Jadi semua orang tuh menurut gue bisa jadi barber. Dan penghasilan barber itu kalau mau gue kasih tahu itu lebih besar dari UMR. Tapi kalau lu di tempat yang benar. Jadi jangan pernah, kadang-kadang kan barber kayaknya cuma motong doang gajinya segini gitu. Wah men, gaji barber istimewa. Iya, apalagi ada seorang tato artis. Cakep. Gitu. Mungkin gitu aja Mas kan. Nanti next konsisten ya intinya ya. Nanti next kita ngobrol-ngobrol lagi mungkin dengan Mas. Kalau bisanya. Besok ada panggungan kemana Mas? Oh, insya Allah Mas Dio. Insya Allah tanggal 5 di Palangkaraya. Nonton yang dari Palangkaraya siapa tahu ya. Betul. Nanti panggil aja Mas Ke. Iya, kalau yang beli thrifting aja. Iya, boleh gitu kan. Iyalah, jangan cuma diem aja kalau ketemu gue panggil ya. Gue pasti selalu nyapa kalau mau orang. Mas Ke, wah iya lah gitu kan gitu. Manggil sini Mas, salah. Daripada cuma liatin doang, nggak senang tuh gue diliatin doang. Liatin doang. Kan dia pengen manggil kadang-kadang malu Mas kan, bisanya kan lu di luar bestek lu sama Mas Dio kan, bisanya wah
Sama Dio. Kalau ada akses pasti ada atau free pass atau tiket apa atau gue punya akses itu pasti gue ajak main. Kan dia teriak, Mas Temen-temen, Mas Ke, sini gitu. Mas Ke, jauh ceritanya nggak kedengar gimana? Jauh di mana tangan Coba goreng lagi. Itu aja mungkin segitu ya Mas ya. Betul. Misalnya ada saling kritik tulis di kolom komentar. Jangan lupa dikepoin bisnisnya Mas Ke. Mau lu barber, mau lu bisanya thriftnya itu jangan lupa di follow juga Instagramnya Mas Ke gitu kan. Ya gitu. Jangan lupa tonton juga semua YouTube dari apaan sih ini? TV gitu kan. Seru. Bantu channel ini supaya bisa lebih berkembang dengan cara lu like, comment, subscribe. Kita ketemu di episode berikutnya. Pokoknya see you in the next video. Bye bye.